Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deji Junior Alfrian Susanto dengan NIM 1501220262 dan saya berasal dari kelas AB46 N3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari survei lokasi, di mana survei lokasi tersebut adalah survei yang dilakukan untuk membuka sebuah bisnis, yaitu minimarket. Dan survei ini juga dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah saluran bisnis dan retail. Oke, untuk intermezzo di sini saya akan menerangkan di mana saya mensurvei lokasi. Di sini saya mensurvei lokasi di Jalan Pantelo Gending Karangbolong di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana lokasi tersebut adalah kepemilikan atau yang dipunyai oleh Bapak Haji Narso Susanto dan saya meneliti tersebut pada tanggal 5 April 2025. Sebagai informasi umum, saya mensurvei lokasi di mana lokasi tersebut sudah berdiri satu ruko dan ruko tersebut memiliki satu lantai ya dan kurang lebih luas lahan untuk ruko, parkir dan sebagainya keseluruhan mencakup 400 meter persegi dan di mana luas bangunan tersendiri bangunan ruko adalah 180 meter persegi. Nah, selain melihat sisi lokasi juga, kita juga melihat eksternalnya dari geografis pertama. Nah, untuk geografis sendiri, lokasi yang saya survei itu berada pada rural atau luar kota dan juga tipe lokasi di sekitar lokasi saya adalah pemukiman. Kemudian kepadatan penduduknya yaitu sedang dengan akses skater. Kemudian mayoritas penduduk di sekitar lokasi memiliki ekonomi menengah ke bawah. Dan untuk wilayah yang saya survei sendiri kebetulan wilayah yang sedang berkembang. Dan pada lokasi tersebut juga untuk kendala lingkungan hampir tidak ada ya. Misal pun ada bisa diatasi karena biasanya tidak besar untuk kendalanya. Tapi mayoritas tidak ada kendala untuk lingkungan tersebut. Oke, untuk demografis penduduk, tadi kita sudah membicarakan tentang geografis, kita sekarang berbicara tentang demografis, di mana untuk kepadatan tersendiri, lokasi tersebut memiliki kepadatan kurang lebih 500 sampai 1000 kakak per kilometer persegi dan dapat dikategorikan dalam kategori sedang. Dan untuk ukuran keluarga sendiri yaitu sedang sampai besar dengan mayoritas keluarga itu lebih dari 6 jiwa per kakak. Di mana biasanya tipe keluarganya itu juga keluarga muda yang memiliki anak kecil, di mana mata pencahariannya mayoritas adalah buruh, petani, nelayan, dan sejenisnya. Dan untuk pendapatan rata-rata penduduk di lokasi yang saya survei tersebut kurang lebih 800 sampai 2 juta per bulan, di mana mereka juga memiliki pola atau kebiasaan belanja yaitu mingguan dan juga bulanan. Dan untuk akses jalan sendiri, ini kenampakan akses juga ya ada slide itu di depan lokasi yang saya survei, di mana jalan tersebut merupakan jalan provinsi aktif yang kemarin barusan digarap oleh Kementerian PUPR yang selebar dengan 6 sampai 7 meter dengan arah jalan itu dua arah tanpa median hanya dibatasi dengan garis putih di tengah dengan volume kendaraan sedang dengan posisi gerai itu dengan jalan ada lurus kurang lebih ya dan jarak dengan pemukiman kurang lebih 30 sampai 100 meter dari gerai. Nah, untuk fasilitas umum sendiri di sekitar gerai atau lokasi yang saya survei itu ada pasar, ada rumah ibadah, kemudian juga ada objek wisata. Nah, untuk bisnis sekitar sendiri ya, ada salon, rumah makan, warnet, toko bangunan, toko plastik, kemudian ada car wash juga. Nah, selain itu ada yang pendukung lain seperti ATM, di mana ATM lumayan jauh, 200 sampai 1000 meter dari lokasi saya. Dan untuk parkir Alhamdulillah parkirnya luas, yaitu dengan kategori Eltron dan tersedia untuk 4 sampai 6 mobil. Nah, untuk posisi lokasi tadi yang saya survei terhadap pesaing cukup lumayan ya, jauh, di mana pesaing sejenis adalah di jarak antara 100 sampai 500 meter.
lumayan karena emang agak apa ya, senternya lumayan dekat karena mayoritas berdagang semua. Dan untuk luas gerai pesaing di situ kurang lebih 80 sampai 100 meter persegi di mana proporsi barang im plus dominan dan kelengkapan cukup lengkap sehingga lumayan lah ya untuk suatu pesaing. Dan juga keunikannya itu dengan dekat dengan pasar rakyat dan ramai saat hari pasaran. Itu yang mungkin menjadi daya tarik ya. Kemudian aktivitas dan potensi di sekitar toko. Nah, untuk aktivitasnya biasanya di sekitar lokasi yang survei itu ada barbershop, salon, rental PS, pangkalan gas, warung bakso, car wash. Nah, untuk toko yang terkenal di situ yang biasanya orang ramai untuk datang, kayak TB Narita Jaya, toko plastik berkah, terus kemudian ada toko Mugo, itu biasanya point of center dari wilayah tersebut yang bisa memancing massa. Nah, untuk usaha sendiri kurang lebih di sekitarnya ada 7, dari sembako, apotek, dan fotokopi, salon, dan bengkel. Nah, untuk kakak aktif yang biasanya melewati jalan tersebut, kurang lebih 647 kakak yang biasanya lalu lalang di situ karena mayoritas adalah warga tersebut. Untuk dari yang warga lain daerah, desa, ataupun kota, biasanya juga lewat karena emang jalur wisata. Dan waktu sibuk yang biasanya terjadi di daerah tersebut adalah siang dan sore hari karena emang kalau siang itu kadang emang orang pada suka keluar dan sore hari biasanya orang jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhannya, biasanya gitu. Nah, untuk penilaian kelayakan sendiri, saya memberikan poin sangat layak ya untuk dijadikan sebuah minimarket dengan saya menyarankan juga tipe gerainya adalah tipe A di mana 81 sampai 100 meter persegi karena melihat potensi yang ada di mana ada aksesibilitas, fasilitas mendukung, dan segmentasi produk yang dimana cukup apa ya konsumtif di wilayah tersebut dengan kebutuhan rumah tangga baik juga dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan pendukung lainnya. Oke, selain beberapa hal yang tadi, saya juga memberikan rekomendasi strategis apabila misal besok akan dikembangkan sebuah minimarket, maka diharapkan dari segi penataan produk rapi dan menarik. Untuk promosi juga harus menggunakan media sosial, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan diusahakan untuk sebuah minimarket pencahayaannya yaitu optimal sehingga dapat menarik perhatian juga gampang untuk memilih dan memberikan kesan yang positif lah ya. Dan jangan lupa ketika sudah berjalan dilakukanlah evaluasi berkala untuk memantau bagaimana siklus penjualan, siklus pengeluaran, pendapatan, dan juga tren belanja dari kompetitor juga. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.